nanti itu yang Assalamualaikum. ya, bisa dimulai itu Pak Firman sudah mulai merekam. Tes, tes, tes. Tes. Cek, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, anak-anak. Siap. Oke, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik. Mudah-mudahan dari ini baik, sehat. Oke, kita di sini untuk pertama kita mulai pembelajaran. Maka sebelum pembelajaran seperti biasa kalian akan berdoa. Bahkan Siap. Siap. Mari kawan-kawan kita membaca doa sebelum belajar mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah berdoa, cek perhatikan sekalian. Tolong siswa ini dari sini dulu. Berdiri, oke, sudah rapi. Tolong cek tangan. Tangan. Oke, berarti silakan duduk untuk putri. Sekarang giliran putra. Silakan putra berdiri. Oke, ini biasanya kemana? Hilang. Ini hilang. Ya, ntar besok dipakai ya. Oke. Setelah Bapak mengajak, silakan putra duduk. Sekarang sebelum masuk ke sekolah mengecek, Bapak akan mengecek daftar hati dulu. Ada yang tidak kakak? Semua. Oke, Bapak cek aja ya. Satu persatu. Yang pertama, Hafizah. Adil. Oke. Siva. Adil. Ila. Adil. Nanda. Adil. Aura. Febri. Adil. Anita. Adil. Maulidia. Adil. Salsabila. Adil. Ciko. Adil.
Faralita. Faralita kemana? Hadir. Lutfiana Zahra. Ada nggak Lutfiana Zahra? Oh, Alpa ya? Elsa. Hadir. Fitri Cahyani. Ada nggak? Nggak ada. Alpa ya, tidak ada keterangan. Safitri. Nggak hadir. Diva. Hadir. Lutfiana. Hadir, Pak. Hadir. Fitriani. Hadir, Pak. Oke. Luli. Hadir. Arif. Hadir. Arif. Muhammad Aldi. Muhammad Aldi Pratama Saputra. Hadir ya. Oke, berarti 2 orang yang tidak hadir ya. Di sini 2 orang yang tidak hadir tanpa keterangan, tanpa ada kita. Oke. Lanjut yang kedua, setelah Bapak mengecek data hadir semuanya, yang masuk selanjutnya kita mengajukan wajib dulu. Kenapa mengajukan wajib? Karena kita punya lagu-lagu yang harus kita kembangkan. Oke, lagu wajibnya Bapak ambil dari lagu Garuda Pancasila. Oke, silakan yang pimpin di depan kalau bisa kerja. Ada yang bisa? Lutfi, ada. Silakan. Semuanya siapkan berdiri. Oke. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Silakan kembali. Oke, selanjutnya sebelum kita memasuki materi, Bapak akan menayangkan suatu video. Video apa itu? Yaitu tentang video motivasi. Entar sistemnya kalian memperhatikan dari tayangan video itu. Lalu entar Bapak bertanya, apa makna yang terkandung dalam suatu video motivasi itu? Paham? Siap, paham. Paham? Paham. Oke, Bapak akan tayangkan videonya tentang motivasi.
kesempatan untuk membalasnya selama hari ini. Ayo, teman-teman, bertemu lagi. Oke. Tadi menayangkan video motivasi. Silakan kalian yang tahu makna dari video pemuda itu, yang tahu silakan. Yang tahu? Ya. Izin jawab. Ya. Di video itu menceritakan bahwa kasih sayang dan perjuangan seorang ibu untuk mendidik anaknya dan rela menjual kalungnya atau emasnya untuk membeli peralatan atau kebutuhan sekolah anaknya. Oke, ada lagi? Bapak dikasih. Jawab. Oke, nggak bisa. Silakan, nggak bisa. Video tadi menceritakan tentang pengorbanan seorang ibu yang rela mencukupi kehidupan anaknya meskipun harus merelakan apa yang dia punya. Oke. Intinya dalam suatu video itu apa intinya? Yaitu seorang pengorbanan seorang ibu untuk untuk membiayai atau menyekolahkan anak setinggi mungkin, itu intinya. Atau pengorbanan seorang ibu intinya. Paham dari video itu? Paham. Bisa lanjut dalam materi selanjutnya? Ya. Oke, materi selanjutnya kita balik kembali materi sebelumnya kita bahas. Kemarin Bapak membahas yaitu materi bab yang pertama. Bab apa? Silakan yang membawa buku paket. Silakan. Tentang apa? Bab pertama itu. Tentang sejarah kelahiran Pancasila. Oke, tentang sejarah kelahiran Pancasila. Apa itu yang tahu sejarah kelahiran Pancasila? Siapa yang tahu? Bapak ulas sepintas. Yang tahu? Ya, Diva, silakan. Sejarah kelahiran Pancasila adalah sejarah atau proses terbentuknya Pancasila serta terbentuknya Pancasila. Oke, ada lagi? Ada lagi? Anita? Oke, lahirnya suatu Pancasila itu dilihat dari suatu kita kembali pada zaman dahulu. Ya kan? Ya. Pada waktu itu, lahirnya Pancasila itu tentu suatu kita dijajah oleh para penjajah kita. Jadilah cerita kita lah seperti ada yang pertama sidang apa yang disebut dengan BPUPKI itu sendiri. BPUPKI ada berapa sidang pada waktu itu? Nah, disitulah terjadinya antara perumusan dasar negara kita lahirnya suatu Pancasila itu sendiri, ya kan? Ya, Pak. Bisa lanjut? Setelah kita mengulas materi sebelumnya, Bapak akan mengulas materi yang akan diajarkan. Sebelum mengulas materi pembelajaran, Bapak di sini ada tujuan pembelajaran itu dulu. Tujuan pembelajaran kita adalah, silakan kalian lihat bentar sini. Tujuan pembelajaran kita yaitu peserta didik mengawasi elemen undang-undang dan capaian norma dan undang-undang serta dapat diceritakan fenomena keseharian. Itu kita TP-nya. Kita mulai bahas satu persatu dulu, yaitu tentang adanya norma di dalam suatu masyarakat. Kita bahas yang pertama itu dulu. Norma. Ada yang tahu apa itu norma? Sering kalian dengar kata norma dalam masyarakat itu sendiri. Apa itu norma? Fitri? Pak, jawab. Ya, silakan. Norma adalah aturan. Ya, boleh. Norma itu aturan. Bapak kasih reward kembali pada yang menjawab. Apalagi norma itu?
Ya. Undang-undang. Oke, walaupun itu belum itu. Apalagi, siapa lagi, Diva? Bisa menjawab, Diva? Diva? Ya. Norma adalah satu tata cara hakim. Nah, norma intinya suatu aturan yang ada dalam suatu masyarakat. Lebih lanjutnya, kita putarkan kembali video tentang pembelajaran norma supaya kalian lebih paham. Dan Bapak terangkan kembali. Silakan kalian perhatikan dulu. Hai teman-teman, bertemu lagi bersama kakak di GS Channel, Revolusi Belajar Tanpa Batas. Dalam video kesempatan kali ini, kita akan belajar PDK kelas 7 ya. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah norma-norma dalam kehidupan masyarakat. Norma menyadari tidak sih setiap perilaku kita di dalam aktivitas masyarakat pastinya banyak aturan-aturannya ya. Misalnya kita tidak boleh kata menggunakan kiri, kemudian tidak boleh berantrean atau berbicara kasar. Aturan-aturan ini dapat dikatakan sebagai norma sosial ya teman-teman. Lantas apa yang dinamakan norma ya teman-teman? Norma pada hakikatnya merupakan kaidah atau ketentuan yang dijadikan sebagai pedoman tingkah laku manusia dalam kehidupan masyarakat ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, norma dilakukan sebagai aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Norma dapat berbuat secara tertulis ataupun tidak tertulis ya teman-teman. Norma tertulis misalnya aturan tidak boleh melanggar lalu lintas, mencuri, membolos sekolah. Sedangkan norma yang tidak tertulis misalnya dan sopan santun. Norma-norma yang ada di masyarakat pastinya memiliki fungsinya ya. Di antaranya yang pertama mengatur perilaku masyarakat. Yang kedua digunakan sebagai panduan bertingkah laku. Yang ketiga sebagai tatanan masyarakat agar masyarakat aman dan tentram. Dan yang keempat sebagai pengendali masyarakat agar masyarakat yang berniat jahat tidak melakukannya ya teman-teman. Norma sosial di masyarakat pastinya memiliki berbagai macam ya teman-teman, seperti norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Yang pertama adalah norma agama. Norma agama adalah kumpulan peraturan hidup manusia yang ajarannya berasal dari wahyu Tuhan ya teman-teman, yang disampaikan kepada umat manusia melalui Rasulnya. Kehidupan beragama di Indonesia di dalam sila pertama Pancasila ya teman-teman. Sedangkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 terdapat di pasal 29 ayat 1 dan 2. Pasal tersebut menjelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara yang mengakui adanya Tuhan dan negara memberikan jaminan kepada setiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing ya teman-teman. Toleransi agama di Indonesia harus selalu diterapkan teman-teman. Tujuannya agar terjadi keharmonisan masyarakat sehingga masyarakat hidup damai dan tentram dan menjalankan ibadahnya masing-masing ya teman-teman. Yang kedua adalah norma kesusilaan. Norma kesusilaan merupakan aturan hidup yang bersumber dari suara hati nurani manusia teman-teman. Norma kesusilaan ada bersamaan dengan kelahiran atau keberadaan manusia itu sendiri teman-teman, tanpa melihat jenis kelamin dan suku bangsanya. Contoh perilaku sesuai dengan norma kesusilaan antara lain selalu berlaku jujur pada siapapun ya. Kemudian sombong tidak diri kepada siapapun juga ya teman-teman. Jika seseorang melanggar norma kesusilaan akan mendapat sanksi berupa perasaan bersalah dan menyesali ya teman-teman. Sanksi ini muncul di dalam diri sendiri teman-teman. Yang ketiga adalah norma kesopanan. Norma kesopanan merupakan norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari ya. Norma kesopanan bersumber dari tata kehidupan atau budaya yang berupa kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam mengatur kehidupan kelompoknya. Contoh norma ini antara lain apa nih? Berpamitan dengan orang tua saat berpergian dan berpakaian yang sopan saat keluar. Nanti ada pelanggaran ini berupa penyisilan oleh masyarakat sendiri ya teman-teman. Kemudian tidak disenangi bahkan dicemoohkan oleh masyarakat. Yang keempat adalah norma hukum ya teman-teman. Norma hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam
pergaulan masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi negara yang bersifat memaksa teman-teman, sehingga perintah dan larangan dalam norma harus ditaati oleh masyarakat, teman-teman. Oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-hari, penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim dapat memaksa seseorang untuk menaati hukum dan memberikan hukuman bagi para pelanggarnya, ya. Norma hukum dapat mengatur berupa tindak kejahatan dan pelanggaran, larangan melakukan korupsi, larangan merusak hutan, dan kewajiban membayar pajak, ya, teman-teman. Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum, teman-teman. Ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 dan 3 yang berbunyi Indonesia adalah negara hukum. Lalu perilaku seperti apa, ya, yang sesuai dengan norma yang bisa kita terapkan di rumah, teman-teman? Yang pertama adalah menghormati kedua orang tua, teman-teman. Kedua, melakukan kewajiban sebagai umat beragama, ya. Ketiga, membantu mengerjakan pekerjaan rumah dengan ikhlas. Keempat, menaati peraturan rumah yang telah disepakati oleh semua anggota keluarga. Yang kelima, melakukan kegiatan sehari-hari tanpa melupakan kewajiban sebagai anggota keluarga. Ini adalah perilaku yang bisa kita terapkan di rumah kalian masing-masing, ya, teman-teman. Bagaimana jika di sekolah, teman-teman? Kalian di sekolah bisa menerapkan perilaku seperti yang pertama, mematuhi tata tertib sekolah. Yang kedua, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan sekolah, ya. Yang ketiga, mendengar dan mematuhi perintah guru selama kegiatan belajar daring ataupun luring yang bisa kita kerjakan sehari-hari tanpa melupakan kewajiban sebagai anggota keluarga. Ini adalah perilaku yang bisa kita terapkan di rumah kalian masing-masing, ya, teman-teman. Bagaimana jika di sekolah, teman-teman? Kalian di sekolah bisa menerapkan perilaku seperti yang pertama, mematuhi tata tertib sekolah. Yang kedua, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan sekolah, ya. Yang ketiga, mendengar dan mematuhi perintah guru selama kegiatan belajar daring ataupun luring. Yang keempat, bersalaman dengan guru sebelum dan setelah pembelajaran usai, ya, teman-teman. Yang kelima, melaksanakan kewajiban tiket seperti membersihkan kelas. Yang keenam, mengerjakan ulangan tentunya dengan jujur dan tidak menyontek, ya, teman-teman. Lantas bagaimana dengan masyarakat, teman-teman? Di lingkungan masyarakat kita dapat berperilaku sesuai norma seperti mengucapkan permisi ketika melintasi orang yang lebih tua. Yang kedua, saling menghargai dan tolong menolong, ya. Yang ketiga, berperilaku lama dan menjaga utuh bahasa, ya, teman-teman. Yang keempat, berlaku melakukan orang lain dengan. Yang kelima, mematuhi keputusan bersama dan menghargai perjanjian yang sudah dibuat bersama, teman-teman. Lantas bagaimana dengan perilaku kita menggunakan media sosial, ya, teman-teman? Jawabannya silakan teman-teman ditulis di kolom komen. Oke, tadi Bapak sudah menanyakan tentang sistem pembelajaran norma. Kalian memperhatikan tadi Bapak tayangkan? Iya, Pak. Oke, intinya itu kita masuk apa itu pengertian norma. Apa itu norma? Kalian telah yang bisa kembali mengulang kembali, Bapak. Saya ingin tahu sejauh mana kalian memperhatikan. Silakan, siapa yang tahu? Fitri, apa itu norma, Fitri? Aturan lagi. Lanjut, tadi Diva apa? Diva tadi norma itu Diva? Diva? Aturan atau tata tertib perilaku. Nah, intinya, ya. Oke. Dilihat tadi ada 4 macam norma yang ada di masyarakat atau norma sosial. Apa saja yang terdapat dalam norma 4 macam norma itu? Silakan bisa. Diva, kembali. Ada 4 macam norma, yaitu norma agama. Stop, 1, norma agama. Ada lagi?
Yang pertama, adanya norma agama. 2, kesusilaan. 3, hukum. 4, 4, kesopanan. Apa itu norma hukum? Berdiri, silakan. Tolong bacakan. Gak apa-apa, silakan. Bersumber pada aturan bernegara. Bersumber dalam aturan bernegara. Itu norma hukum. Norma agama. Apa itu norma agama? Nah, norma agama dan bersumber dari kitab suci. Ada lagi? Norma ketiga, kesopanan. Apa itu norma kesopanan? Yang mencakup pergaulan. Norma kesusilaan. Apa itu norma kesusilaan? Mencakup dirinya sendiri dan ya. Bersumber dari hati nurani. Oke. Setelah kalian mengetahui macam-macam norma sosial yang ada di dalam suatu masyarakat, norma kita dibagi menjadi 2 ya. Apa contoh dari norma tertulis? Perundang-undangan. Perundang-undangan atau tata aturan berlaku lintas. Nah, disinilah materi Bapak yang akan diterangkan tentang peraturan berlalu lintas. Sebelum itu, Bapak akan bagikan modulnya dulu kalian untuk mempelajari tentang peraturan berlalu lintas itu sendiri. Oke, Bapak akan bagikan dulu modulnya. Per meja 1 ya. Bapak bagikan dulu sebentar, ya. Oke, silakan Bapak kasih waktu untuk kalian mempelajari aturan berlaku lintas. Silakan. Ada yang betul nggak? Modul 1, ada yang betul nggak? Coba cek. Ada ya? Ada. Oh, ini tergantung aja. Sini Rama. Kurang 1, silakan. Silakan Bapak kasih waktu 10 menit cukup untuk kalian mempelajari membaca. 10 menit Bapak kasih waktu.
Bapak kasih waktu sampai jam 11 ya. 5 menit lagi. Sudah? Sudah kalian pahami? Sudah tentang peraturan berlalu lintas? Sudah, Pak. Kalau sudah pahami, sekarang giliran kalian membentuk suatu kelompok diskusi. Jumlah siswa di sini berapa? 20 kan? Ya. Bapak pengen dibagi menjadi 4 kelompok. 5-5. Betul, 5. Dibagi 4 kelompok, 1 kelompok 5 orang. Di sini kelompok mau dipilihkan Bapak atau kalian memilih sendiri dari kelompok itu? Milih sendiri. Ya, Pak. Oke, Bapak kasih waktu 5 menit untuk menentukan kelompok kalian. Silakan. Silakan. Kalau sudah punya kelompok, jadikan satu, cari tempat posisi yang enak untuk kalian berdiskusi. Silakan. Bentuk kelompok sesuai kalian kemauan kalian. Cari posisi kelompok kalian senyaman mungkin, seenak mungkin. Silakan. Maka. Sudah? Kalian bagi kelompoknya? Kalau sudah, perhatikan. Entar kalian sudah membagi kelompok. Kalian memperhatikan tayangan video kembali. Tayangan video apa? Tentang ada 2 video. Bapak akan tayangkan. Ada 2 video yang akan ditayangkan. Yang pertama, video peraturan yang ada di dalam lalu lintas. Kedua, animasi. Silakan kalian apa saja di pola yang ada dalam suatu videonya. Perhatikan dengan seksama. Setelah itu, Bapak akan membagikan LKPD tugas
tugas kalian atau tugas kelompok kalian untuk mengamati video yang ada yang di situ. Paham? Paham? Ada yang ditanyakan dulu tentang kita diskusi ini, kelompok ini. Barangkali ada yang belum paham, silakan tanyakan dulu. Sebelum Bapak menanyakan putaran video itu sendiri. Itu kelompok satu, ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Kelompok dua? Tiga? Empat? Tidak ada yang ditanyakan? Benar? Benar. Kelompoknya? Serius? Serius tidak? Ayo. Benar serius? Siap ditayangkan bro? Siap. Oke, Bapak tayangkan. Bentar. Bapak memutar dulu. Oke. Kita putar video yang pertama. Silakan kalian perhatikan. Sudah diperhatikan yang kita yang video yang pertama? Sudah kalian mendapatkan maknanya? Sudah. Oke, Bapak akan tampilkan video yang kedua.
Teruskan kembali. Waktunya sekolah. Ma, adik berangkat dulu ya. Hati-hati di jalan ya. Ya, adik bisa berangkat Pak. Tapi pasangannya dulu Pak, biar aman. Iya. Dadah Mama. Dadah adik. Pak, kita jangan berhenti di sini. Kita berhenti di sana saja. Ada rambu-rambu di dalam berhentinya, Pak. Ya, baik Pak. Sebentar lagi saya sampai ke sana. Jangan berhenti lagi. Nanti sembahyang mengingatkan. Oh, bisa. Maaf ya Pak. Terima kasih atas kerjasamanya. Kalau mau nyebrang di sini saja. Ada lampu penyeberangannya. Dan lihat kanan kiri dulu sebelum nyebrang. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Ayo kita pulang. Iya, Mas. Wah, Bu, tapi jangan disandang. Bisa memiliki tindakan kriminal loh. Lebih baik tasnya ditaruh di dalam truk aja. Oh, iya. Terima kasih ya, Bu, atas sarannya. Duluan ya, Bu. Ya, Bu. Ayo deh. Iya, Bu Guru. Mas, jangan memutar arah dari sini. Bahaya loh. Ada lampu larangan memutarnya, Mas. Kita memutar dari sana aja ya, Mas. Oh, iya juga ya, Dek. Nah, itu lampu boleh memutarnya, Mas. Yeay, akhirnya sampai juga di rumah dengan selamat. Jika kita terasa meminta, kita selamat sampai tujuan. Oke. Tadi sudah Bapak tayangkan 2 slide video. Yang pertama, video tentang Satlantas diperankan oleh Bapak Polisi dan ada suatu pelanggaran. Yang kedua, slide yang kedua yaitu tentang sistem pembelajaran berlalu lintas yang diperankan oleh Ipin dan Upin. Tadi kan kotak kan? Nah, sudah kalian menonton diamati belum menurut kalian? Pengamatan belum? Sudah mengamati. Sekarang kalau sudah mengamati, Bapak akan membagikan tugas LKPD. Apa tugas LKPD? Tugas kelompok kalian mengobservasi dari tayangan video tadi dan video sekarang dituangkan dalam soal LKPD itu sendiri.
Setelah dibagikan, silakan kalian diskusikan dengan sesama kelompok. Diskusikan sebaik mungkin. Setelah diskusikan, ntar kalian dipresentasikan ke depan di sini. Berkelompok. Meja tarik ke sini, ternyata posisinya. Kalian duduk, silakan hasil kalian itu. Paham? Ngerti? Ngerti. Siap? Siap. Oke, kalau siap, Bapak akan bagikan LKPD-nya dulu. Sebentar. Maaf. Silakan kalian buka dulu LKPD-nya. Ntar di sini Bapak udah bagikan. Tulis nama kalian di belakang, ada Bapak siapkan kertas tunggal sini. Nama ketua kelompok dan anggota. Ntar kalian bagi maka untuk siap sebagai moderator menjawab. Paham? Sudah belajar diskusi? Ya. Kalau sudah belajar, silakan. Bapak ulangi. Tulis nama dan anggota kelompoknya. Dan sampingnya di sini kelompok berapa kalian? Paham? Di sini ada berapa pertanyaan? Situ 4 pertanyaan. Silakan kalian jawab atau diskusikan dengan kelompok kalian. Bapak kasih waktu 15 menit. Cukup 15 menit atau dikurangi? Oke. Tambahin 20 menit. Oke, silakan kalian kerjakan. Dengan kelompok kalian diskusikan, jangan ada yang diam kelompok kalian. Perhatikan, entah yang bagus jawabannya, Bapak akan kasih forum ini. Yang enggak. Kalau bulannya Desember, tapi tanggalnya udah lewat. Satu pak, entah gampang. Ini mau dibayar sekalian. Oke, silakan kalian kerjakan. Ya. Oh gitu. 20 menit, berarti sampai jam 11. 20 jam 11 15 ya? Ya, jam 11.15. Boleh di sini atau di kertas sumber di bawahnya. Boleh. Udah di malam sini aja bareng-bareng. Ya. Bisa? Ada yang ditanya lagi? Bisa kalian? Boleh di sini. Kalian langsung menjawab di sini. Boleh di kertas sumber. Lebih baik, lebih bagus di kertas ini. Nama kelompok dulu, lalu ini jawaban kalian. Paham? Paham. Silakan.
Pak, instruksi. Mana Diva? Ini Pak, ini kan ditulis di kertas lembar yang di belakang Pak ya. Nah, pertanyaannya ditulis kembali atau? Ditulis kembali supaya jelas. Ya, ditulis kembali pertanyaannya, ditulis lalu bawahnya jawabannya. Ya, silakan. Gimana? Bentar, coba lihat kalau ada yang bertanya. Dari sini. Sampai 11.15 ya. Nah. Masih semangat? Masih. Semangat terus. Kita belajar.
Ya, ini bisa mati. Oke, waktunya 6 menit lagi ya. Waktunya tinggal. Satu lagi, Pak. Sebenarnya kok handphone di sana. Oh, itu mepet lah. Langsung gue memang ada pun. Langsung. Sudah? Satu lagi, Pak. Silakan.
Sudah? Sudah semua? Sudah semua? Kalau sudah, Bapak akhiri. Silakan kelompok mana dulu yang siap untuk presentasi. Kelompok 5, pertama? Nanti Pak, nanti Pak. Ya, silakan. Oke, siap? Kelompok 5? Siap Pak. Silakan, maju ke depan. Meja dan kursinya. Dua aja, Pak. Dua. Kursinya Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dalam mengamati video. Saya sebagai moderator diperkenalkan dengan anggota. Saya akan menjelaskan atau memberitahu kalian hasil diskusi kami. Yang pertama, pengertian norma dalam masyarakat. Norma memiliki arti sebagai aturan maupun ketentuan yang bersifat mengikat suatu kelompok orang di dalam masyarakat. Kedua, menceritakan kembali apa yang kalian lihat mengenai pelanggaran tersebut. Pelanggar tidak menggunakan helm dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau tidak paling banyak 200. Bagaimana sikap yang harus ditunjukkan oleh pengendara tersebut? Mematuhi data tertib lalu lintas dan melakukan melakukan hukuman atau membayar denda. Bagaimana solusi agar kasus tersebut tidak terjadi di diri kalian? Mematuhi data tertib lalu lintas dan menjadi pengendara yang berhati. Oke, bagus. Kelompok 2 sudah memberikan hasil presentasinya. Sekarang kelompok selanjutnya. Sekian presentasi dari kelompok 2.
diakhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan. Oke, sampai di sini aja Bapak. Kami dari kelompok 1 kami akan menyampaikan hasil dari diskusi kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan nama saya dan ini anggota kami. Saya Serinati sebagai pemateri. Jawab. Kami akan menjelaskan tentang pengertian norma dalam masyarakat. Norma memiliki arti sebagai aturan maupun ketentuan yang sifatnya mengikat suatu kelompok orang di dalam masyarakat. Pelanggaran mengenai memutus negara. Ini masyarakat orang yang memutus negara. Padahal tentunya bersesuaian yang membuat kecelakaan menjadi dalam ini kita bagaimana seharusnya sikap yang harus ditunjukkan oleh pengendara tersebut? Seharusnya, sebagai seorang pengendara, kita harus lebih bersadar dan menyadari akan peraturan sebagai pengendara. Khususnya dan kasus tersebut tidak terjadi di diri kalian. Kita harus bersadar bahwa ketertiban kendaraan juga tentu akan memikirkan keselamatan seorang pengendara agar lebih bijak dalam mengikuti peraturan yang ada. Salah satu yang sering terjadi adalah menerobos lampu merah. Pelanggaran terhadap lampu lalu lintas ini justru menempati urutan pertama. Sebagai jenis pelanggaran yang paling sering dilakukan pengguna kendaraan bermotor. Sedang terburu-buru, tidak melihat lampu sudah berganti warna. Adalah beberapa alasan yang sering terlontar dari pelanggar. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari hasil diskusinya. Sekarang kelompok Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali apa yang sudah kalian lihat mengenai kelompok pelanggaran terjadi terutama untuk menyalakan lampu. Hendaknya ingat kedisiplinan pengguna jalan harus mengurangi sosialisasi khususnya untuk lampu siang hari.
Perhatikan. Kembalikan kursinya ke kelompok itu. Silakan. Perhatikan dulu. Belum itu. Silakan. Oke, perhatikan. Sudah siap? Intinya pelanggaran atau kalian lihat tampilkan dari video tadi. Intinya ada beberapa macam suatu pelanggaran yang ada dalam suatu lalu lintas. Yang pertama, tidak memakai helm. Yang kedua, berboncengan lebih dari 4 orang. Ketiga, merobos lampu merah. Ketiga, selanjutnya ada yang tidak memakai plat nomor. Seharusnya dalam berlalu lintas itu kalian harus bisa memahami peraturan itu dalam ada yang dalam satu lalu lintas itu sendiri. Itu polisi menetapkan suatu undang-undang. Contohnya tidak memakai helm dikenakan pasal berapa tadi dalam nomor 1? Pasal berapa? Dalam undang 22 itu cuma dikenakan sanksi satu bulan dikenakan denda 250.000. Undang-undang yang itu syaratnya dalam berlalu lintas yang pertama mempunyai suatu SIM. 2, surat kendaraan. Paham? Paham. Oke, setelah diskusi ini kalian sudah maju, ada Bapak akan bagikan soal. Kalian harus dikerjakan. Soal Individu. Bapak kasih waktu 5 menit. Cukup? 20 ya, 5 menit. Ya udah. Ini soalnya nggak banyak kok. Kita menulis nama dan kelas kalian. Ya, biasa 7B. Paham? Oke, Bapak bagikan. Satu persatu. Oke, yang sudah dibagikan silakan kerjakan. Setelah kalian mengerjakan soal, kalian mengerjakan suatu refleksi yang Bapak akan bagikan. Refleksi kalian, Bapak bagikan. Barat.
kerjakan. Coba HP-nya dimatiin dulu. Mulai dari sekarang kerjakan. Silakan. Kenapa kamu itu nggak bawa pulpen? Sudah? Silakan kumpulkan ke tempat sini. Simpan di sini. Ya, mudah-mudahan. Silakan kumpulkan ke depan. Setelah itu dikumpulkan, sekalian tugas dari kelompoknya kumpulkan kembali ya. KTP-nya. Oke, silakan duduk kembali. Oke, setelah itu duduk kembali, silakan. Alin, silakan kumpulkan situ. Oke, setelah kalian mengerjakan soal, kalian wajib mengerjakan refleksi. Ya, refleksi. Sebentar Bapak taruh orang kembali, tinggal kalian checklist saja. Ya, paham? Baca dulu aturannya, lalu kalian kerjakan.
nama, kelas, dan di situ ada refleksi kalian yaitu setelah menerima pelajaran tadi, kalian merasa apa? Ya, pilih salah satu. Sudah selesai? Silakan kumpulkan kembali kalau sudah selesai. Silakan kembalikan, kumpulkan sebelah sini. Kembalikan, kumpulkan sini yang sudah. Kembalikan, kumpulkan sini. Ya. Oke, setelah kalian merefleksi dari hasil pembelajaran, Bapak akan membagikan satu angket lagi yaitu angket motivasi belajar kalian. Ya. Sekarang tulis nama seperti biasa. Satu lagi. Ya. Sudah, silakan kumpulkan kembali. Oke, kalian sudah mengakhiri, sudah mengisi dan sudah materi. Jadi dalam kesimpulan materi yang tadi sudah dijelaskan, menurut kalian apa hasil kesimpulannya dari materi yang tadi dari awal sampai akhir? Gimana kalian kesimpulannya? Jom yang bisa. Ya, silakan. Kita bisa mengetahui aturan-aturan yang ada di masyarakat, aturan-aturan yang Ya. Intinya kita mempelajari norma itu supaya kita mengambil suatu aturan yang berlaku dalam suatu kehidupan di dalam masyarakat itu sendiri. Paham? Itu kesimpulannya. Oke, untuk kita tutup untuk minggu depan kita bahas tentang norma kesusilaan. Kita bahas minggu depan kita ketemu lagi, kita bahas, silakan kalian
mempelajari tentang norma kesusilaan. Silakan akhiri, silakan ditutup dengan bacaan Bismillah. Silakan kalian membaca doa sebelum pulang. Silakan. Hidup siap. Siap. Dari kawan-kawan sebelum pulang membaca doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Shadaqallahul adzim. Mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari sini dulu. Silakan. Hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan. Esok masuk. Assalamualaikum. Ibu dosen, Bapak dosen, selesai. Terima kasih. Barangkali ada komentar, mangga Ibu. Mungkin banyak